Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu dasar dari audit manajemen. Sebelum masuk pada penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Dilar Giani Karabua dengan ekor stambuk 294, kemudian ada Anastasia Putri Amanda ekor stambuk 304, kemudian ada Hafiza dengan ekor stambuk 253, dan yang terakhir ada Dinda Pangestu Neng Putranti dengan ekor stambuk 292. Jadi, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan konsep dan definisi audit manajemen. Audit manajemen atau manajemen audit adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun tujuan audit manajemen, yang pertama penilaian atas pengendalian. Berhubungan dengan pengendalian administrasi pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, penilaian atas pelaksanaan. Auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ketiga, memberikan bantuan kepada manajemen dengan jalan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan, dan sebagai seorang auditor untuk membantu manajemen harus memahami dahulu prinsip-prinsip manajemen yang telah diterapkan dan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, leading. Oke, selanjutnya saya akan membahas tahap-tahap audit. Di sini tahap audit terbagi atas 5. Yang pertama itu audit pendahuluan. Apa sih audit pendahuluan itu? Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit. Pada audit ini juga dilakukan penelaan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial yang mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Terus itu yang kedua itu review dan pengujian pengendalian manajemen. Di tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga dengan mudah dapat diketahui potensi-potensi yang terjadi kelemahannya pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya itu audit rinci. Itu yang ketiga. Audit rinci pada tahap ini itu auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Di tahap ini juga dilakukan pengembangan, penentuan atau temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Yang keempat itu pelaporan. Di tahap ini tujuannya itu untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu yang kelima, tindak lanjut. Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut manajemen bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjutan atau perbaikan. Sesuai dengan rekomendasinya, yang memberikan auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melakukan atau melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Itu 5 penjelasan dari tahap-tahap audit. Terima kasih. Selanjutnya, ekonomisasi efisiensi efektivitas.
Ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas merupakan 3 hal penting yang tidak dapat dipisahkan dan harus dicapai perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Operasi yang berjalan secara hemat dan berdaya guna tanpa mengabaikan pencapaian tujuan perusahaan akan mampu menghasilkan produk dengan harga pokok yang relatif lebih rendah dengan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup audit manajemen. Audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu langkah-langkah audit manajemen. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Auditor harus merumuskan tujuan audit yang lebih rinci. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari tujuan audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Yang keempat, penelahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit, sehingga auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Yang keenam, kesimpulan hasil audit. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Data yang dikumpulkan dapat mengidentifikasi hal-hal penting dan masalah-masalah yang ada, serta membantu auditor memutuskan apakah pemeriksaan lanjutan diperlukan. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan pada materi dasar dari audit manajemen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.